ถามว่ายากไหมยากแน่นอนเราเป็นทีมสุดท้ายที่เก็บตัวช้าที่สุดนะคะแต่ก็ความตั้งใจจริงแล้วก็ทีมเวิร์กและแป้งก็ยังเชื่อว่า The tactic was a little bit different. What I said, we can play in different styles. Kejutan besar super mantap. Madam Pang hingga Ivar Jenner berikan pengakuan jujur dan berkelas begini. Jelang laga super panas Indonesia U22 vs Vietnam di semifinal SEA Games 2025 besok malam. Bahkan sampai buat Safi Sali ngomong keras kayak gini di hadapan publik. Benarkah? Akhirnya jelas semua. Coach Shin Tae-yong dengan sangat tegas benarkan Asnawi Mangku Alam soal kapten dan ruang ganti, 1% pun tak ada masalah. Bahkan sampai buat Jay Itzes dan Calvin Verdong pun ikut akui setuju dengan Coach Steye itukah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Super sensasional. Ini dia rapor Jay Itzes saat bawa Sassuolo tahan imbang Milan. Benarkah sampai buat pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri kagum dan konfirmasi resmi bakal boyong Itzes di bulan Januari ini? Simak ulasannya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Chiang Mai bersiap menyambut malam penuh tensi. Stadion 700 tahun anniversary diprediksi bergemuruh saat Indonesia U22 berhadapan dengan Vietnam U22 pada semifinal SEA Games 2025 besok malam. Duel dua kekuatan Asia Tenggara ini bukan sekadar perebutan tiket final, tetapi juga panggung pembuktian, gengsi, dan sejarah. Menariknya, jelang laga besar ini, tiga sosok dari tiga sudut berbeda, Thailand, Malaysia, dan Indonesia menyampaikan pernyataan jujur yang langsung menyita perhatian publik. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, tak menyembunyikan antusiasmenya. Sosok berpengaruh di sepak bola Thailand itu memastikan diri akan hadir langsung di stadion untuk menyaksikan laga panas Indonesia kontra Vietnam. Alasannya jelas, pemenang pertandingan ini akan menjadi lawan Thailand di partai final SEA Games 2025. Saya sangat antusias dengan laga panas Indonesia vs Vietnam ini. Saya akan langsung datang ke stadion untuk melihat pertandingan, karena tim yang menang akan lawan Timnas Thailand di final SEA Games 2025, ujar Madam Pang dengan nada penuh semangat. Madam Pang juga memberi apresiasi khusus kepada Indonesia U22, yang berhasil lolos ke semifinal setelah melewati jalan terjal sejak fase awal. Menurutnya, perjalanan tersebut justru membuat Indonesia semakin matang dan berbahaya. Apalagi, Vietnam datang dengan modal sangat meyakinkan setelah tampil superior di dua laga fase grup, termasuk kemenangan atas Malaysia. Soal Indonesia yang berhasil buktikan diri dengan lolos ke semifinal usai menjalani jalan terjal akan sangat menarik jika mereka berhasil menang lawan Vietnam besok malam. Apalagi Vietnam di dua laga fase grup sangat superior dengan 2 kali menang, termasuk lawan Malaysia. Ini akan menjadi laga besar dua tim kuat yang akan saling buktikan siapa yang pantas masuk final. Lanjutnya. Yang paling menyita perhatian, Madam Pang secara terbuka menyebutkan tim favorit versinya. Meskipun mengakui laga akan berjalan ketat, ia justru menjagokan Indonesia menang dengan selisih tipis berkat kualitas skuad dan gaya bermain yang konsisten. Tapi saya lebih jagokan Indonesia menang walaupun skor tipis, karena melihat skuad dan gaya main Indonesia sejauh ini yang sudah terbukti bagus, tegasnya. Tak berhenti di situ, Madam Pang juga memastikan aspek non-teknis akan dijaga sebaik mungkin. Ia menegaskan wasit yang bertugas akan benar-benar netral dan bebas dari keputusan kontroversial. Saya juga pastikan akan siapkan wasit yang benar-benar netral dan gak akan lakukan hal bodoh ataupun kontroversial. Jadi selamat bertanding dan good luck Indonesia. Semoga ketemu lagi di final, tutupnya. Dari Malaysia, legenda sepak bola Harimau Malaya, Safi Sali menyampaikan pernyataan yang tak kalah jujur dan emosional. Ia mengakui rasa geram dan iri yang besar melihat Indonesia kembali melaju jauh, sementara Malaysia justru tersingkir dan gagal mencapai semifinal. Saya sangat geram dan iri besar. Indonesia lagi-lagi mampu tinggalkan Malaysia yang gagal lolos ke semifinal SEA Games, kata Safi Sali. Menurut Safi Sali, keberhasilan Indonesia bukan kebetulan. Ia menilai Indonesia memang pantas meraih prestasi tersebut karena persiapan yang matang sebelum turnamen dimulai. Hasil di lapangan, katanya, menjadi cerminan dari keseriusan itu. Indonesia tak bisa dipungkiri sangat pantas mendapatkan prestasi itu. Mereka sudah menyiapkan segalanya sebelum turnamen, dan hasilnya memang bagus, ujarnya.
Sebaliknya, Safisali menyindir keras persiapan Malaysia yang dinilainya jauh dari maksimal dan berujung kegagalan yang memalukan. Sangat beda jauh dengan Malaysia yang tak sungguh-sungguh dalam persiapan, akhirnya gagal lolos semifinal dan bikin malu seluruh fans Malaysia, tambahnya. Untuk laga Indonesia vs Vietnam, CV memprediksi pertandingan akan berjalan seimbang dan bisa berlangsung hingga adu penalti. Untuk prediksi saya rasa kedua tim sama kuat, bahkan bisa sampai adu penalti, pungkas Safisali. Sementara itu dari kubu Indonesia, sang kapten tim Ivar Jenner menyampaikan optimisme dan kesiapan penuh. Gelandang muda ini menegaskan kondisi tim dalam keadaan baik dan siap bertarung habis-habisan demi satu tempat di final. Kondisi tim bagus dan siap untuk berlaga, kata Ivar singkat namun tegas. Lebih jauh, Ivar mengungkapkan tekad seluruh pemain untuk kembali merasakan atmosfer SEA Games, seperti yang mereka capai pada edisi 2023 lalu. Baginya, semifinal ini bukan sekadar pertandingan, melainkan misi kolektif untuk membanggakan Indonesia. Semua pemain bertekad untuk bisa kembali lolos ke final SEA Games seperti 2023 lalu, siap memberikan segalanya dan bikin bangga seluruh fans timnas Indonesia, lanjutnya. Ia pun menutup dengan ajakan tulus kepada seluruh pendukung merah putih. Doakan dan dukung kami bisa raih kemenangan dan lolos ke final. Dengan antusiasme Madam Pang, kejujuran pahit Safisali, dan tekad baja dari Ivar Jenner, laga semifinal Indonesia U22 vs Vietnam U22 dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan paling panas di SEA Games 2025. Siapakah yang akan melangkah ke final dan menantang Thailand? Bagaimana prediksi kalian untuk duel besar ini? Apakah Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dan melaju ke final? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi, supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Akhirnya jelas semua. Coach Shin Tae-yong dengan sangat tegas benarkan Asnawi Mangku Alam soal kapten dan ruang ganti, 1% pun tak ada masalah. Bahkan sampai buat Jay Itzes dan Calvin Verdong pun ikut akui setuju dengan Coach Tae itu kah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara untuk meluruskan isu yang kembali ramai diperbincangkan publik sepak bola nasional. Isu tersebut berkaitan dengan dugaan adanya masalah di ruang ganti timnas Indonesia saat bertandang ke markas Cina pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tegas, Shin menampik kabar tersebut dan menegaskan bahwa situasi internal skuad Garuda saat itu baik-baik saja. Belakangan, topik soal ruang ganti timnas Indonesia memang kembali mencuat ke permukaan. Hal ini dipicu oleh pernyataan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut bahwa skuad Garuda sempat diterpa persoalan internal. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam sebuah podcast dan langsung menyita perhatian publik. Menurut Arya Sinulinga, indikasi adanya masalah ruang ganti terlihat dari perubahan komposisi pemain yang diturunkan saat menghadapi Cina. Selain itu, sorotan juga tertuju pada pergantian jabatan kapten tim dari Jay Itzes kepada Asnawi Mangku Alam. Ia menilai apabila kondisi ruang ganti dalam keadaan normal, maka tidak akan terjadi pergantian kapten di laga tersebut. Kalau nggak ada masalah ruang ganti, pasti timnas nggak begitu komposisinya lawan Cina. Nggak mungkin Jay Itzes diganti dari kapten, kata Arya Sinulinga kepada Haris Pardede di kanal YouTube Bebas Podcast. Pernyataan tersebut kemudian mendorong awak media untuk mencari klarifikasi langsung dari Shin Tae-yong. Kesempatan itu didapat saat juru taktik asal Korea Selatan tersebut ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 14 Desember 2025. Dalam keterangannya, Shin menjelaskan bahwa penunjukan Asnawi Mangku Alam sebagai kapten bukanlah keputusan mendadak melainkan hasil kesepakatan bersama. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Asnawi memang merupakan kapten utama timnas Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa telah ada diskusi internal yang melibatkan beberapa pemain senior termasuk Jay Itzes terkait penunjukan kapten tim. Memang setahu saya tidak ada masalah apa-apa. Memang pernah kumpul bersama Asnawi, Jay, Martin Paes, Jordi Amat, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Kami kumpul berempat membicarakan kapten utama ya Asnawi. Dan Jay pun pernah bicara kalau Asnawi yang main, ya Asnawi yang harus pakai ban kapten. Asnawi memang kapten utama, sambung Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menegaskan satu hal penting yang ingin ia luruskan kepada publik. Ia memastikan bahwa tidak pernah ada konflik ataupun ketegangan di ruang ganti timnas Indonesia saat laga tandang ke Cina tersebut. Tidak ada 1% pun tidak ada, tegas dia. Di luar polemik tersebut, Shin Tae-yong kini diketahui berstatus tanpa klub. Setelah berpisah dengan timnas Indonesia, ia sempat melatih Ulsan HD.
Namun kebersamaannya dengan klub Korea Selatan itu tidak berlangsung lama dan berakhir dalam waktu singkat. Pernyataan Shin Tae-yong ini tentu menjadi sudut pandang penting di tengah ramainya spekulasi yang berkembang. Menurut kalian, apakah klarifikasi dari Shin sudah cukup untuk menepis isu masalah ruang ganti timnas Indonesia? Atau masih ada hal lain yang perlu dibuka ke publik? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Super sensasional. Ini dia rapor J. Itses saat bawa Sassuolo tahan imbang Milan. Benarkah sampai buat pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri kagum dan konfirmasi resmi bakal boyong Itses di bulan Januari ini? Simak ulasannya di sini. J. Itses kembali mencuri perhatian publik sepak bola Italia. Bek andalan Sassuolo itu mencatatkan performa solid ketika timnya sukses menahan AC Milan dengan skor 2-2 pada pekan ke-15 Liga Italia Minggu 14 Desember. Bermain di stadion legendaris San Siro jelas bukan perkara mudah, namun Itses mampu menunjukkan ketenangan dan kedewasaan bermain di level tertinggi. Pada laga tersebut, J. Itses tampil penuh selama 90 menit lebih. Kapten timnas Indonesia itu dipercaya mengawal lini belakang Sassuolo bersama Tarik Muharemovic. Keduanya bekerja keras membendung agresivitas lini serang Milan agar tidak terlalu leluasa menekan gawang Sassuolo yang dijaga Arijanet Muric. Catatan individu Itses pun tergolong positif. Mengacu pada data SofaScore, ia memperoleh rating 6,5 atas kontribusinya sepanjang pertandingan. Dalam duel krusial ini, pemain berusia 25 tahun tersebut mencatatkan 3 intercept dan 5 sapuan, menunjukkan perannya yang vital dalam memutus serangan lawan. Tak hanya itu, Itses juga menorehkan 3 recoveries yang membantu timnya kembali menguasai bola di momen penting. Selama pertandingan, Itses tercatat melakukan 53 sentuhan bola. Dalam duel 1 lawan 1, ia memenangi 1 dari 2 duel bola bawah, sementara dari 3 kali duel udara, 1 diantaranya berhasil dimenangkan. Statistik ini menggambarkan konsistensinya dalam bertahan menghadapi tekanan pemain-pemain depan rossoneri. Keunggulan lain dari permainan J. Itses terlihat dari distribusi bola. Akurasi operannya mencapai angka impresif yaitu 98%. Dari total 40 kali percobaan operan, ia hanya sekali gagal mengirimkan bola ke rekan setimnya. Sebuah catatan yang menegaskan ketenangan serta kecermatan Itses dalam membangun permainan dari lini belakang. Hasil imbang ini membawa Sassuolo menempati peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 21 poin dari 15 pertandingan. Posisi tersebut bisa dibilang cukup menjanjikan, mengingat Sassuolo berstatus sebagai tim promosi. Performa stabil J. Itses dan rekan-rekannya menjadi salah satu faktor penting di balik pencapaian tersebut. Di sisi lain, AC Milan tetap bertahan di posisi kedua klasemen dengan raihan 32 poin. Rossoneri hanya terpaut 1 angka dari rival sekota mereka, Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Liga Italia. Melihat penampilan J. Itses di laga besar seperti ini, tentu menarik untuk menilai sejauh mana perkembangan sang kapten timnas Indonesia di kompetisi elit Eropa. Menurut kalian, apakah performa Itses sudah cukup untuk disebut sebagai salah satu bek paling konsisten Sassuolo musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya terungkap, ternyata inilah penyebab Pratama Arhan jarang main di Tokyo Verdy. Keunikan taktik Jepang dan tuntutan intensitas 90 menit. Brand Ambassador J-League, Hiroaki Kato, akhirnya angkat bicara mengenai alasan dibalik minimnya kesempatan bermain Pratama Arhan selama membela Tokyo Verdy. Penjelasan ini sekaligus menjawab rasa penasaran banyak pencinta sepak bola Indonesia yang sejak lama mempertanyakan nasib sang bek kiri di Liga Jepang. Pratama Arhan memang tercatat sebagai salah satu pemain Indonesia yang sempat merasakan ketatnya kompetisi J-League. Ia bergabung dengan Tokyo Verdy pada periode 2022 hingga 2024 setelah direkrut dari PSIS Semarang di usia yang masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Kepindahan ini sempat disambut antusias besar, baik di Indonesia maupun Jepang. Namun realitanya, Arhan kesulitan menembus tim utama klub ibu kota Jepang tersebut. Selama 2 musim mengenakan seragam hijau Tokyo Verdy, ia hanya mencatatkan 4 kali penampilan di ajang kompetitif. Jumlah yang tentu jauh dari ekspektasi publik, terutama mengingat status Arhan sebagai pemain tim nasional Indonesia. Hiroaki Kato mengungkap bahwa dirinya sempat terkejut ketika pertama kali mendengar ada pemain Indonesia yang bergabung dengan klub J-League. Menurutnya, kehadiran Pratama Arhan membawa dampak besar, khususnya dari sisi popularitas Tokyo Verdy di media sosial. Dulu saya cukup kaget ketika Arhan pertama kali ke J-League, kata Hiro dilansir bolasport.com dalam siniar bicara bola nasional di YouTube.
Instagram Tokyo Verde langsung melejit, padahal termasuknya dia followernya kecil, sedikit. Setelah itu J-League memang berminat meningkatkan engagement, tapi bukan hanya itu ya, tambahnya. Lonjakan pengikut dari Indonesia memang membuat nama Tokyo Verde semakin dikenal luas. Namun seiring waktu, kondisi tersebut justru berubah menjadi tekanan tersendiri bagi klub. Banyaknya komentar dari warganet Indonesia, termasuk kritik dan hujatan karena Arhan jarang dimainkan, membuat situasi menjadi kurang kondusif. Pada akhirnya, Tokyo Verde memutuskan untuk melepas Pratama Arhan pada tahun 2024. Lebih jauh, Hiro membeberkan faktor teknis yang membuat Arhan belum sepenuhnya mendapat kepercayaan di Tokyo Verde. Ia menegaskan adanya perbedaan karakter taktik sepak bola Jepang, serta tuntutan intensitas permainan yang sangat tinggi sepanjang 90 menit. Saya pernah ngobrol dengan Arhan dan sahabatnya juga waktu itu, di Tokyo Verde, Junki Koike. Itu pemain senior di sana, kata Hiro. Arhan memang mengaku masih belajar taktik sepak bola Jepang. Dia benar-benar latihan yang rajin, orangnya baik, dan disayang sama rekan-rekan setimnya juga waktu itu. Cuma saya sempat tanya ke Junki, dia bilang memang taktik, karena Jepang itu khas ya dibanding Eropa. Kedua, intensitas selama 90 menit. Jadi Arhan 45 menit masih bagus, cuma 45 menit berikutnya dia menurun performanya. Jadi pelatihnya sering bilang, tolong training dulu supaya 90 menit agar bisa tahan intensitas tinggi, tambahnya. Setelah petualangannya di Jepang berakhir, Pratama Arhan mencoba peruntungan di Liga Korea Selatan bersama Suwon FC pada 2024. Sayangnya, kebersamaan itu tak berlangsung lama. Arhan kemudian melanjutkan karirnya ke Thailand dengan bergabung bersama Bangkok United sejak 2024. Bersama klub berjuluk Bangkok Angels tersebut, Arhan mulai menemukan ritme permainannya. Pada musim pertamanya, ia mencatatkan 15 penampilan dan menyumbang 4 assist. Musim ini, pemain berusia 23 tahun itu sudah tampil sebanyak 10 kali dan terus menerima bagian penting dalam skuad. Kisah Pratama Arhan ini memperlihatkan bahwa tantangan berkarir di luar negeri tidak hanya soal kualitas teknik, tetapi juga adaptasi taktik dan ketahanan fisik. Menurut kalian, apakah keputusan Arhan hijrah ke Thailand sudah tepat untuk perkembangan karirnya? Atau seharusnya ia bertahan lebih lama di Jepang? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bek kiri tim Gaipens dipastikan tidak ambil bagian dalam perjuangan timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025. Pemain muda berdarah Belanda tersebut memilih untuk tetap fokus membela klubnya, FC Emmen, yang saat ini berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Sebelumnya, nama tim Gaipens sempat ramai diperbincangkan setelah muncul kabar bahwa ia masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Kabar tersebut tentu memunculkan harapan besar, mengingat pengalaman Gaipens yang sudah merasakan atmosfer sepak bola Eropa sejak usia muda. Namun, demi keberlanjutan karir profesionalnya, Gaipens akhirnya mengambil keputusan untuk bertahan bersama FC Emmen. Keputusan ini pun dikonfirmasi langsung oleh pihak klub melalui pernyataan resmi. Tim Gaipens memilih untuk bermain di FC Emmen, tulis Forza FC Emmen. Dia tidak akan bermain untuk timnas U22 Indonesia meskipun telah dipanggil. Pilihan Gaipens untuk mengutamakan klubnya terbukti bukan tanpa alasan. Ia tetap mendapatkan kepercayaan dan kesempatan bermain bersama FC Emmen di kompetisi Eerste Divisie musim 2025-2026. Pada pekan ke-20, FC Emmen menjamu Helmond Sport di Stadion De Oude Merdic Sabtu 13 Desember 2025. Dalam laga tersebut, tim Gaipens turut ambil bagian meski tidak tampil sejak awal. Pemain berusia 20 tahun itu masuk ke lapangan pada menit ke-81 menggantikan Jenahro Nunumete. Meski waktu bermainnya terbatas, kehadiran Gaipens tetap menjadi bagian dari kemenangan meyakinkan FC Emmen. FC Emmen berhasil menutup pertandingan dengan skor telak 4-1 atas Helmond Sport. Hasil positif ini membawa FC Emmen naik satu tingkat ke posisi 10 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Posisi mereka kini hanya terpaut satu angka dari Willem II, klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia lainnya, Nathan Chu Aon, yang mengoleksi 29 poin. Menariknya, FC Emmen kini hanya berjarak satu strip dari zona putaran pertama playoff promosi ke Eredivisie. Jika mampu menjaga konsistensi kemenangan di laga-laga berikutnya, peluang FC Emmen untuk finish di zona tersebut dan menjaga asa promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda terbuka lebar. Secara individu, kontribusi tim Gaipens musim ini juga terbilang cukup solid. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 18 penampilan dengan total 880 menit bermain. Dari kesempatan tersebut, Gaipens mampu menyumbangkan 2 gol dan 1 assist, sebuah catatan yang cukup menjanjikan bagi pemain bertahan seusianya. Sebelum fokus bersama FC Emmen, tim Gaipens tercatat sudah 4 kali memperkuat timnas U20 Indonesia. Pengalaman tersebut membuat namanya tetap masuk radar publik sepak bola nasional, terutama terkait potensi masa depannya bersama timnas senior. Di sisi lain, timnas U22 Indonesia harus menerima kenyataan pahit di SEA Games 2025.
tim asuhan Indra Syafri dipastikan tersingkir dan gagal melaju ke semifinal. Meski menutup laga terakhir dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar, hasil tersebut belum cukup untuk menggeser Malaysia dari posisi puncak klasemen runner-up terbaik. Keputusan tim Gaipens untuk memprioritaskan karir klub di Eropa pun memunculkan beragam reaksi. Ada yang menilai langkah tersebut realistis demi masa depan jangka panjang, namun tak sedikit pula yang menyayangkan absennya ia di tengah perjuangan timnas U22 Indonesia. Menurut kalian, apakah keputusan tim Gaipens memilih FCMN sudah tepat? Ataukah ia seharusnya tetap membela timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.